Saya lemparkan Pak. Mas, jawaban pertanyaan. Silakan CP Salman Alfa. Silakan Pak. Ya, Pak. Ya. Halo Pak, dari CP Salman Alfa. Ya, Mau silakan tanya, Ibu, silakan. SBU yang keluaran dari tahun kemarin itu masih bisa berlaku atau harus migrasi ke Apeknas? Selama dia belum expired, Bu, masih berlaku ya. Oh, Ya, masih berlaku, masih berlaku. Expirednya kapan, Bu? 2008. baru terbit 2021. 2021 ini tahun berapa, Bu? Ini tahun 2002. Terbitnya 2021. Terbitnya 2021. Iya. Ah, tambahkan Ibu 3 tahun. 2024 toh? Iya. Ah, masih bisa, tapi ada tapinya, Bu. Ibu pastikan Ibu udah dapat nggak username-nya disimpan. Pernah ngecek nggak simpan.go.id? Belum. Nah, itu. Dicek dulu, Bu. Jadi besok-besok teman-teman jangan seperti dulu lagi pola manajemennya. Yang penting SBU saya keluar. Udah, beres. Mbok los itu. Nggak boleh. Nggak boleh lagi kontraktor seperti itu kalau mau maju. Harus diupdate terus. Pengalamannya diupdate. Ya. Gitu, Bu. Ya. Kalau mau kita manajemennya. Jadi makanya memang kerja keras kami dari Apeknas. Ya, mengajari teman-teman. Ke depan asosiasi lain nggak akan mau buat itu lagi, Bapak Ibu. Dia tidak akan mau ngajarin kita. Yang penting Bapak Ibu keluar SBU sudah selesai. Bapak Ibu nggak mau update di simpan.go.id, ya salah Bapak Ibu. Tuh. Akhirnya Bapak Ibu nggak bisa ikut tender toh. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu? Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? CP Salman Alfa sudah cukup pertanyaannya? Cukup Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Jangan Pak Taki mau nanya Pak. Ya, silakan dikenalkan dirinya. CP Mitra Teknik. Itu untuk proses perpanjangan dan pembuatan baru untuk proses sekarang regulasi baru itu memakan waktu berapa lama Pak yang sudah apa untuk punya Pak? Ya, normatifnya itu kita 14 hari kerja Pak, normatifnya. 14 hari kerja. Ya, 14 hari kerja dengan catatan ISO Syarat Bapak lengkap. ada. Halo? Oh iya. Dengan syarat lengkap Pak ya. Dengan syarat lengkap ya Pak ya. Iya, ISO-nya udah ada belum? Coba. Nah, itu Pak, syaratnya itu yang bikin untuk teman-teman di Pekalongan kesusahan Pak. Ya mohon bantuan kalau ada yang mau proses untuk checklistnya mungkin yang mudah bisa dipahami, checklist lah.
Ya, kemarin saya udah kirim presentasinya di grup kan Pak? Gimana Pak? Kemarin sudah saya kirim di grup presentasinya Oh, kan? share ya. Ya. Mumet nggak Pak bacanya? Mumet toh? Mumet, Pak. Mumet, iya. Justru itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kalau kita prediksi kontraktor itu akan gulung tikar 30% di tahun 2022 ini. Ya. Bagaimana untuk memudahkannya? Memudahkannya, Bapak harus siapkan admin, ya, admin untuk melengkapi itu. Kemudian bagaimana supaya lebih gampang? Rata-rata sekarang Bapak Ibu untuk melengkapi ISO, saya akan share screen ya. Ya. Nampak ya share screen saya ya. Nampak Bapak Ibu? Pak, Ya. untuk pendidikan Apexnas Pekalongan, kalau menurut apa namanya region yang kabupaten yang lain ataupun provinsi kota itu perlu diadakan itu enggak Pak? Apa namanya semacam struktur organisasi Apexnas tingkat kabupaten atau Pekalongan, kemungkinan arahan-arahan dari Pak Ketua. Ya, seperti biasa Pak. Jadi tetap Bapak kalau misalnya teman-teman sudah siap, kita akan serahkan mandat. Kemudian setelah mandat diterima, lakukan pelantikan, ya, diundang Bupati Pekalongan dan Ketua DPRD Pekalongan. Ya, kemudian kita akan lantik Bapak Ibu sekalian, ya, itu prosesnya. Sekaligus juga nanti kita paralel kerja. Mudah-mudahan Apexnas di bulan Maret ini di tahapan ketiga akreditasi kita bisa lulus dan langsung kita mendirikan LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha tersebut ya. Jadi kita satu pintu Bapak Ibu, satu pintu paralel. Untuk ISO seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada yang belakangan masuk di Zoom ini ya, itu kita sudah kerjasama dengan badan sertifikasinya. Ada 3 di Indonesia yang sudah lulus Komite Akreditasi Nasional CAN dan ada di luar negeri dari Malaysia dan India, ya. Itu terafiliasi dengan Inggris ya. Itu jadi udah bisa kita lakukan satu pintu pelayanan kita untuk pengurusan ISO. Kemudian untuk accounting publik juga gitu Bapak Ibu. Accounting publik kita sudah kerjasama MOU dengan AKP2I, Asosiasi Accounting Publik seluruh Indonesia. Jadi kita juga bisa melakukan satu pintu. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Bila mana Pekalongan semangat juang 45-nya tinggi, ya mandat akan segera kita keluarkan. Gimana Pekalongan? Are you ready? Siap. 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 Ya. Kemudian Bapak Ibu. Andi. Kemudian Bapak Ibu kalau siap, nggak usah khawatir ya. Artinya khawatir begini, waduh ribet Pak, mumet. Kalau tidak ribet dan mumet, pesaing kita makin banyak, benar nggak? Betul. Nah, ini kan dengan tidak dengan tidak langsung akan menghancurkan ya yang punya jaringan, yang selama ini punya network, make it easy ya. Jadi dia punya decking, mungkin bupati ataupun pejabat, terus dia punya kesempatan untuk dapat proyek, langsung kucuk-kucuk bisa dapat proyek. Selama ini kan begitu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, sekarang nggak bisa. Bapak Ibu punya uang sekalipun, itu semua harus melalui proses. Harus disubmit pengalamannya, harus disubmit sertifikatnya, dan itu semua membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi tidak ada injury time, tiba-tiba CP baru pemenang.
Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, itu peluang-peluang kita yang betul-betul ya berusaha di kontraktor tanpa ada decking. Nah, itu optimisme kita Apeknas untuk lebih maju. Contoh Bapak Ibu ya, saya kemarin Januari tender di PTPN ya. Saya menang tender tanpa saya kenal satu orang pun di PTPN online. Tapi karena sertifikat kita, semua dokumen kita sudah masuk ke dalam sistem, kita menang Bapak Ibu. Tanpa satu orang pun decking kita. Hanya Tuhan yang Maha Esa decking kita Bapak Ibu. Nah, itulah ke depan kontraktor-kontraktor yang betul-betul serius. Maka dia akan mendapatkan peluang-peluang usaha tadi. Jadi tinggal teman-teman di Pekalongan mau apa enggak. Nah, jadi nanti di Pekalongan ini kan masuk Jawa Tengah ya Bapak. Ya. Ya. Artinya LPSE Jawa Tengah itu Bapak Ibu ambil semua di LPSE, menangkan semua proyek itu. Kami pusat akan membantu. Contoh, ISO-nya susah, kami permudah. Manajemen sistemnya belum ada, kami permudah. Permudahnya bagaimana? Ya dengan kerjasama dengan badan usaha tadi. Badan usaha yang bidang konsultan, badan usaha yang bidang sertifikasi ISO. Nah, kemudian dengan apa? Yang nggak punya laporan keuangan, kita bantu dengan AKP2I, Asosiasi Akunting Publik. Kita udah MOU Bapak Ibu. Bagaimana dengan peralatan? Peralatan juga kita udah kerjasama. Contoh, kita udah kerjasama sama beberapa distributor atau manufaktur alat berat. Ya, itu udah kita kerjasamakan Bapak Ibu. Jadi tugas kami pusat adalah membuka network yang Bapak Ibu anggap di kabupaten kota itu susah dan ribet. Itulah tugas pusat. Jadi pusat akan membuka itu jaringannya sehingga Bapak Ibu bisa dipermudah. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Ini butuh kerjasama. Pusat butuh kerjasama dengan kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau tidak ada kerjasama, maka percayalah, niscayalah, semua asosiasi dari 70 lebih asosiasi badan usaha, Bapak Ibu, 2 tahun ke depan akan tutup lebih dari setengah. Kalau ketua umum Indonesianya main-main, tidak serius membantu timnya. Jadi sekarang kalau pusatnya tidak serius membantu kabupaten kota, maka asosiasi tersebut akan tergerus. Bisa jadi mati suri. Jadi sekarang kita perlu kerja teamwork. Contoh ini Bapak Ibu. Ada di Sulawesi, tender. Kami akan kasih tahu ke Pekalongan, itu ada tender di Sulawesi, tapi kualifikasi perusahaan yang dimiliki cocok yang dari Pekalongan. Kita akan support. Jadi intinya adalah, ayo keroyokan kita, bekerja bersama, sama-sama kerja, untuk memenangkan proyek-proyek tersebut, selama berada di bawah naungan Apeknas. Nah, Bapak Ibu, strateginya bagus nggak? Ya. Terus Pak, untuk halo. Iya, silakan. Ini dari teman-teman kumpulan satu tim, kebetulan Zoom bareng, ada teman yang SBU-nya perlu diperpanjang Pak. Terus untuk yang dia nitip pertanyaan untuk budget Pak, budget itu yang diperlukan itu gimana dan apa aja, termasuk kayak ISO itu besarnya berapa? Ya. Sekarang ataupun nanti. Monggo untuk apa penjelasannya Pak Pandi. Ya. Ini saya share ya, nampak ya? Nampak Bapak Ibu? Ya Pak, nampak. Ya, nampak. Oke, ini contoh. Ini estimasi harga ya. Untuk ISO ada di sini harganya ya, 13 juta.
Kemudian 3 sampai 5 hari, tapi ini tidak kan ya. Jadi kalau yang akreditasikan itu ini 65 juta. Ini harga normal ya. Nah, prosesnya 1 sampai 2 minggu. Ya. Kemudian ada SMK 3 Kemenekar RI, harganya 41.600, 3 sampai 4 minggu. Kemudian laporan accounting publik ya, accounting publik itu 13 juta. Ya. Prosesnya 3 sampai 5 hari kerja. Nampak ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak, belum. Hah? Yang nampak itu di foldernya aja. Sama akuntan publik. Sebelumnya mungkin notanya Pak untuk perusahaan yang kecil apa harus ISO juga? Wajib Pak. Tadi kan udah saya jelaskan presentasinya. Bapak terlambat masuk ya? Iya, tadi putus. Iya, wajib ya. Oh, berarti wajib semua ya sekarang ya? Semua wajib Pak, iya. Nah, ini harganya ya Bapak Ibu ya. Kalau dia OJK, accounting publiknya, itu lebih mahal daripada hanya Kemenkeu. Tadi kan persyaratannya minimal Kemenkeu kan? Untuk K, untuk level K. Nah, kalau dia nanti diminta untuk B, B2, ya, badan usaha B2 itu untuk PMA ya, penanaman modal asing. Itu jadi OJK dan Kemenkeu terdaftar di situ ya. Jadi harganya 19.500.000. Bagaimana untuk ISDM, SKUP migas? Nah, ini 48 juta sampai 52 juta. Ya. Kemudian ada di sini LSBU, Kementerian ISDM, khusus teman-teman kontraktor yang bergerak di bidang elektrikal, ya. Yang untuk elektrikal Bapak Ibu ya. Serkomnya berapa, SBU-nya berapa? Ini kita lengkap ada semua ya. Harganya. Kemudian SKA. SKA itu kalau dulu istilahnya muda, SKA-nya sekarang SKK jenjang 7. Ya, Madya itu SKA-nya jenjang 8. Ya, harganya juga ini sudah ada lengkap. Ya, 1 sampai 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. SK utama 5.850.000. Ya. Tugas prosesnya 1 sampai 2 minggu juga. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, harga-harganya? Halo? Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, untuk perpanjangan dan proses baru itu untuk melengkapi itu perlu persyaratan SKA berapa ataupun SKT berapa Pak? Berapa SKA atau SKT? SKT itu udah nggak ada lagi Bapak, SKK namanya. Oh, itu sebelumnya itu kemarin ada info kalau proses itu harus punya SKA 5 ataupun SKT 4, SKA 1. Ya. Bukan seperti itu ya Pak ya? Pertanyaan saya, Bapak untuk level berapa perusahaannya? Yang K, M, atau B? K1. K1. Kalau K nggak perlu 5 Pak, 3 cukup. Berapa? 3. Berapa? 3 cukup. 3. 3 itu SKA ya Pak? SKK Bapak. Oh, SKA. Dilupakan Pak, istilah SKT dilupakan sekarang Pak. SKA. Ini Pak ya, saya share untuk terkait biaya SKK. Nampak Bapak Ibu? Nampak ini? Share screen saya nampak? Bukan per subbidang ya Pak ya? Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, nampak press list SKK-nya? Ya Pak. Nampak. Bapak dengar dulu ya, biar saya terangkan sedikit ya. Yap. Yang terlambat masuk ya. Nah ini. Ini dulu namanya SKA, sekarang SKK ya. Kalau SKA utama sekarang namanya SKK level 9 ya.
Kalau dulu namanya SK Ahmadiyah, sekarang namanya SKK level 8 ya. Kalau dulu mudah SKA-nya, sekarang SKK level 7. Jadi ini harga-harganya Bapak Ibu ya. Jelas? Jelas. Oke, pertanyaannya kalau TA-nya tenaga kerja kita gagal asesmen pertama, itu dikenakan biaya tambahan 50% dari biaya-biaya ini ya. Jadi kalau ambil utama gagal dia, ya berarti ditinggal ditambah 3,7.500.000 gitu. Jadi itu proses uji asesmen ya, proses uji. Jadi kalau dia gagal pertama asesmennya atau nilainya BK, belum kompeten, itu diulang lagi ujiannya. Jadi Bapak Ibu persiapkanlah tenaga ahlinya ya supaya kompeten untuk asesmen ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau dulu boleh kita pinjam SKT atau SKA orang kan untuk tender. Ya. Sekarang nggak bisa Pak. SKK-nya langsung terafiliasi ke badan usaha Bapak Ibu. Jadi nggak Langsung seperti link. dulu Pak. Kalau dulu kan SKA Sianu pinjam, SKA Sianu pinjam, kan begitu ya? Betul. Keluar SBU-nya. Ternyata yang punya SKA sudah innalillahi, tapi SK-nya bisa keluar. Dulu Pak. Sekarang nggak bisa Pak. Jadi tenaga ahlinya dites online. Wajahnya harus nampak, harus lulus. Kemudian tenaga ahli itu harus memiliki yang namanya surat tugas. Kemana? Ke badan usaha yang mau menerbitkan SBU. Misalnya nih, CP siapa ya? CPX kita katakan. CPX ambil K1. Ya. Maka dia akan mengutus tenaga ahlinya itu atau personelnya 3 orang. Ya. 3 orang ini akan diberikan surat tugas. Contoh surat tugasnya. Saya kasih tunjuk ya tuh contoh surat tugas ya. Mau nggak Bapak Ibu? Saya kasih tunjuk surat tugasnya. Belum. Surat tugas berarti. Nah, ini nampak Dari- nggak? Belum. Hah? Cuman folder aja, Pak. Tuh. Itu untuk dari pendidikan harus dari teknik ataupun minimal D3 ataupun S1, Pak. Waduh, tadi udah saya jelasin Pak, udah kering keringat saya Pak. Tadi kan sudah jelas. Kalau untuk Muda Madya itu sama seperti yang kemarin. Konversinya sama. Kalau diploma 3 itu muda. Kalau Madya itu sama dengan level 8 sekarang SKK-nya itu S1. Itu sama Pak ya. Tadi udah saya terangkan ya. Oh, bentar ya. Ini sudah Pak? Sudah nampak? Sudah. Oke, kita ada waktu tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Ini terakhir ya. Tadi pertanyaan Bapak apa tadi? Surat tugas sudah tadi kan? Sudah saya tunjuk ya contohnya ya. Surat tugasnya belum ditampilkan, Pak. Iya, surat tugas ya. Karena waktunya sudah mau mepet Pak ya. Surat tugas sama ya. Sama seperti biasa, menunjukkan seperti ini. Nampak Pak? Cuman folder aja, Pak. Aduh, Kak. Ini nampak? Belum, Wah, kok bisa? baru di foldernya.
Ini maksudnya buka cara ya. Kelihatan? Tutup langsung. Ini nampak? Nampak? Oke. Inilah contoh surat tugas, Pak. Gampang toh? Oke. Nanti formatnya kami akan bagi ya, kalau sudah ada yang mau yang baru ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu ya, kita akhiri dulu. Next time kita akan buat judul berikutnya, kami akan undang. Mohon Bapak Ibu, di waktu saat ini saya harus mengkoordinir 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi tolong Pekalongan, hari ini kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di Pekalongan ya, Bapak Ibu. Ya Pak, amin Pak. Ya Pak. Bapak Ibu ya, selama presentasi, kalau ada kurang salah saya, mohon maaf ya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu Pekalongan, luar biasa. Semangat. Yes. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya.